Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Yeni Wibowo ingin memaparkan tentang sistem otot. Sistem otot terdiri dari pertama otot polos. Bentuk otot polos itu seperti gelendong, panjang, ramping, pipi, dan langsing. Setiap otot memiliki satu inti di tengah. Dan sitoplasmanya terdiri dari sarkoplasma yang mengandung myofibrin. Panjang otot polos itu sekitar 15 sampai 500 mikron. Otot polos terdapat di alat atau daerah organ yang berongga seperti saluran pencernaan makanan yang terdiri dari batang kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, usus kasar, batang tenggorokan, bronkus, vulva, uterus, kantung urin, kantong empedu, pembuluh darah. Innervasi otot polos itu sangat dipengaruhi oleh sistem saraf otonom yang bisa simpatis dan bisa parasimpatis. Untuk otot polos, meningkatkan kerja otot polos seperti gerak varistatik yang dilakukan oleh syarat parasimpatis. Selanjutnya otot jantung. Bentuk otot jantung itu yang terdiri dari serabut yang bercabang dan bersatu dengan serabut yang di sebelahnya. Lokasi otot jantung itu terdiri hanya di bagian jantung. Innervasinya itu sistem saraf otonom. Aksi otot jantung itu yang terdiri dari kontraksi otomatis dan ritmis. Komposisi otot rangka. Otot rangka terdiri dari otot merah dan putih. Otot merah adalah banyak yang mengandung pigmen pernapasan yaitu mioglobin yang berfungsi untuk membawa oksigen dari kapiler darah ke mitokondria. Yang sedangkan otot putih itu karena kurangnya mioglobin, yaitu kapasitas glikolisis anaerobik yang tinggi dengan aktivitas enzim glikosis dan fosfat yang kuat. Yang kedua itu ekstraktif. Ekstraktif adalah zat non-protein yang larut dalam air yang meliputi kreatinin fosfat, ADP, asam amino, asam laktat, dan lain sebagainya. Zat yang memiliki struktur grup fosfat merupakan zat yang kaya energi. Yang ketiga itu protein. Komponen enzim otot yang memiliki protein adalah sarkoplasmik. Bentuk otot rangka itu berserabut, intinya terletak di tepi, terdapat garis gelap dan terang. Panjang otot rangka bervariasi antara 1 sampai 40 mm, sedangkan tebalnya antara 10 sampai 100 mikron. Serabut otot rangka dilapisi oleh sarkolema. Sarkolema berkelompok membentuk 15 sampai 30 serabut otot dan dilapisi fasikulus. Masing-masing fasikulus dilapisi oleh jaringan ikat perimysium. Jaringan ikat yang meliputi serabut otot rangka disebut endomysium. Masing-masing endomysium dilapisi oleh episidium. Dalam otot rangka terdapat mioglobin. Otot rangka terdapat di semua otot yang melekat pada tulang, otot lidah, langit-langit, paring, dan ujung esofagus. Inervasinya itu sistem saraf kraniofinal. Aksinya itu kontraksi cepat dan berlangsung sebentar. Struktur otot rangka yaitu yang pertama, unit struktural jaringan otot ialah serat otot dengan diameter 0,01 sampai 0,1 mm dengan panjang 1 sampai 40 mm. Yang kedua, besar dan jumlah jaringan, terutama jaringan elastik akan meningkat sejalan dengan penambahan usia. Yang ketiga, setiap satu serat otot dilapisi oleh jaringan elastik tipis yang disebut sarkolema. Yang keempat, protoplasma saraf otot yang berisi materi semi cair yang disebut sarkoplasma. Di dalam matriks serat terdiri dari diameter 0,01 mm. Struktur otot rangka yang diameter 1 sampai 2 mm. Yang pertama, di bawah mikroskop, myofibril akan tampak seperti pita gelap dan terang yang bersilangan. Yang kedua, pita gelap dibentuk oleh miosin. Yang ketiga, pita terang terbentuk oleh aktin. Struktur otot rangka sarkomer.
1. Sarkomer terdiri dari filamen tebal, filamen tipis, protein yang menstabilkan posisi filamen tebal dan tipis, protein yang mengatur interaksi antara filamen tebal dan tipis. Yang kedua, pita gelap, pita terang. Yang ketiga, filamen tebal terdapat di tengah sarkomer pita A yang terdiri dari 3 bagian, yaitu garis M, zona H, zona overlap. Selanjutnya, filamen tebal terdapat pada pita 1, dan garis ZM merupakan batas antara dua sarkomer yang berdekatan dan mengandung protein. Struktur otot rangka pada retikulum. Yang pertama, jejaring kantong dan tubulus yang berorganisir pada jaringan otot. Yang kedua, retikulum endoplasma di sel lain. Yang ketiga, retikulum sarkoplasma sebagai tempat penyimpanan ion Ca2+. Tubulus T adalah saluran untuk perpindahannya cairan yang mengandung ion. Dan selanjutnya, tubulus T dan retikulum sarkoplasma yang berperan dalam metabolisme, eksitasi, dan kontraksi otot. Setiap serabut otot rangka dilapisi oleh sarkolema. Yang di dalamnya sarkolema terdapat myofibril, yaitu elemen yang dapat berkontraksi. Yang kedua, serabut otot rangka yang terpotong memanjang memperlihatkan garis melintang dari pita terang dan gelap secara bergantian. Yang ketiga, pita yang lebih gelap disebut pita A, pita yang lebih terang disebut pita I. Setiap pita I terlihat berbelah dua oleh garis gelap melintang, yakni garis Z. Selanjutnya, subunit fungsional yang berulang-ulang dari alat kontrakmil ini, yaitu sarkomer yang berbentang dari garis Z ke garis Z. Selanjutnya, pengamatan yang lebih cermat terhadap pita A menunjukkan adanya zona yang lebih pucat di tengahnya, yaitu pita H. Zona pita H dibelah dua oleh garis M, yaitu suatu daerah terbentuknya hubungan lateral antar filamen tebal yang berdekatan. Terakhir, protein utama di regio garis M adalah myomesin. Myomesin adalah suatu protein mengikat myosin yang menahan filamen tebal di tempatnya, dan kreatin kinase. Pita cahaya I terdiri dari filamen aktin dan sifat terhadap cahaya yang terpolarisasi. Pita A yaitu terletak di mana aktin dan myosin tumpang tindih, dan sifat anisotrospik yaitu cahaya dipancarkan tidak merata. Sarkomer terbentuk oleh dua garis Z atau sebuah pita A dan dua belahan pita I. Sarkoplasma yaitu sel-sel otot yang terdapat retikulum sarkoplasma agranulur. Filamen myosin terdiri dari dua utas peptid yang satu sama lainnya saling melilit dalam suatu heliks yang ujungnya membentuk kepala. Filamen aktin yaitu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, antroponin, tropomyosin, dan aktin. Active site yaitu suatu molekul ADP di mana filamen myosin saling mengadakan interaksi dengan filamen aktin sehingga terjadi kontraksi otot. Yang kedua, tropoiosin yaitu merupakan protein yang akan menutupi active site sehingga tidak terjadi kontraksi. Yang ketiga, troponin. Troponin itu adalah yang akan berikatan dengan cara untuk permulaan kontraksi. Mekanisme kontraksi otot. Yang pertama, perjalanan impuls sehingga masuk ke myofibril impuls. Yang kedua, saraf. Yang ketiga, sinapsis. Yang keempat, neuro. Yang kelima, transmitter. Yang keenam, asetilkoliin. Yang ketujuh, maka timbul potensial aksi. Yang kedelapan, tubulus T. Yang kesembilan, retikulum sarkoplasmik. Yang selanjutnya mengeluarkan ion Ca2+ lalu ke myofibril. Dan myofibril terbagi menjadi beberapa, yaitu aktin, ion Ca2+, troponin, yaitu pembentukannya kompleks dengan kromosom troponin yang melibatkan sisi aktif aktin terbuka. Yang kedua, myosin.
miosin tambah ATP menjadi ADP plus PI. Kepala miosin plus sisi aktif-aktif yang menuju ke jembatan silang aktin miosin dan melibatkan kepala miosin menarik filamen aktin ke arah garis M. Pemendekatan zona H, sedangkan I-band dan A-band tetap. Otot rangka dirangsang untuk berkontraksi melalui pelepasan asetilkolonil yang diraut neuromuskular antara terminal neuron motorik dan serat otot. Pengikat ACH dengan motor Enfreg suatu serat otot menyebabkan perubahan permeabilitas di serat otot dan menghasilkan potensial aksi yang dihantarkan ke seluruh permukaan membran sel otot. Neurotransmitter adalah suatu senyawa kimia endogen yang menyampaikan, memperkuat, memodulasi sinyal antara neuron dengan sel lainnya yang berada pada vesikel sinaps yang berkelompok di bawah membran presinaps dari sinaps dan dilepaskan ke celah sinaps yang berkaitan dengan reseptor di bagian pasca sinaps. Pelepasannya biasanya diikuti dengan sampainya potensial aksi pada sinaps. Ujung saraf mensintesis neurotransmitter yaitu disimpan dalam vestikal. Pada saat potensial aksi terjadi ion Ca2+ ekstrasel ke akson menuju neurotransmitter dibebaskan di celah sinapsis. Neurotransmitter difusikan mengaktifkan reseptor neurotransmitter pada membran pasca sinaps sel yang berkontak. Ada dua peristiwa kontraksi otot yang berlangsung, pemendekatan sarkomer yang menarik otot terhadap ketertarikannya. Sumber energi kontraksi. Sumber energi dalam kontraksi otot adalah ATP yang akan dibebaskan melalui reaksi yang dikatalisis oleh enzim ATPase. Reaksi KTP asam menuju ADP plus H3PO4 plus energi untuk kontraksi plus energi panas. Selain ATP, di dalam otot tersimpan senyawa fosfat yang berenergi tinggi lain yang disebut fosfagen, yang dapat berupa fosfakeratin, fosfaril arginin, fosfaril taurosiamin, fosfaril glisokinianin, atau fosfaril ambisin. Energi dari glikolisin tidak digunakan langsung oleh otot secara langsung, tetapi digunakan untuk mensintesis kembali fosfokreatin, glukosa menuju asam laktat, dan energi untuk sintesis fosfokreatin. Akibat dari kontraksi otot mengalami kelelahan, maka ATP diperoleh dengan mengubah ADP menjadi ATP dengan bantuan miokinase. Setelah otot berkontraksi, maka 1/2 dari asam laktat yang bertimbunan menjadi H2O plus CO2 dan energi yang dilepas menggunakan 4/5 asam laktat menjadi glikogen dan selanjutnya disimpan dalam otot. 1/5 asam laktat plus O2 menjadi H2O plus CO2 plus energi menuju 4/5 asam laktat menjadi glikogen. Perubahan-perubahan selama kontraksi otot. Yang pertama, perubahan bentuk, yang kedua, perubahan kimia, yang ketiga, perubahan panas, dan yang keempat, perubahan listrik. Perubahan bentuk terdiri atas beberapa. Yang pertama, pada saat terjadi kontraksi, otot menjadi pendek dan gemuk, tetapi tidak mengalami perubahan volume. Yang kedua, terjadinya perubahan bentuk dari protein. Yang ketiga, perubahan ini karena adanya protein dalam otot yang menuju akta miosin dan terurai menjadi aktin dan miosin. Aktin mengalami torsin atau perputaran. Perubahan kimia. Pada saat istirahat, komposisi otot adalah air 75%, glikogen 1%, asam laktat 0,5%, protein 20%, fosfokreatin 0,3%, heksosa 0,05%. Pada saat kontraksi, fosfat dan asam laktat meningkatkan jumlahnya. Fosfat dan glikogen menurunkan jumlahnya. Oksigen banyak digunakan, yaitu H2O dan CO2 yang menghasilkan. Untuk proses dibutuhkan energi, maka untuk kontraksi otot ada 4 macam, yaitu yang pertama ATP menuju ADP, yaitu energi yang dihasilkan untuk kontraksi. Yang kedua
fosfokreatin menuju asam fosfat dan kreatin, energi yang dihasilkan untuk resintes ATP. Yang ketiga, glikogen menuju asam laktat, energi yang dihasilkan untuk resintesis fosfokreatin. Yang kelima, 1/5 asam laktat plus O2 menuju H2O plus CO2 yang menghasilkan untuk mengubah 1/4 asam laktat menjadi glikogen. Perubahan panas. Dari seluruh energi yang digunakan untuk kontraksi, hanya 20% untuk kerja dan selebihnya hilang dalam bentuk panas. Panas yang ditimbulkan dapat digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh, sehingga pada suhu yang dingin menuju produksi panas dapat ditingkatkan melalui pergerakan otot. Perubahan listrik. Bila otot berkontraksi, terjadi perubahan listrik sehingga timbul arus aksi yang mengalir dari daerah positif ke daerah negatif. Daerah aktif relatif lebih negatif dibandingkan dengan daerah non-aktif positif. Bila mengalami istirahat, maka tidak akan timbul arus aksi. Istilah tersebut dapat dikatakan sebagai polarisasi, depolarisasi, dan repolarisasi. Polarisasi adalah dalam keadaan istirahat, yang artinya otot bagian luar bermuatan positif, bagian dalam bermuatan negatif. Bila bagian dirangsang, maka akan terjadi perubahan muatan dari yang positif menjadi negatif dan muatan negatif menjadi positif, yang artinya bagian yang dirangsang bagian luar bermuatan negatif, bagian dalam bermuatan positif. Antara bagian yang dirangsang atau yang sudah terjadi perubahan muatan disebut depolarisasi. Dengan bagian yang tidak dirangsang, ada perbedaan muatan. Perbedaan tersebut akan mengalami arus listrik yang akan menyebabkan depolarisasi dalam daerah sebelahnya, dan ini akan berlanjut sampai impuls selesai secara keseluruhan. Pada saat depolarisasi berjalan di daerah sebelahnya, maka pada awal perangsangan akan kembali ke muatan semula, bagian luar yang bermuatan positif, bagian dalam bermuatan negatif. Seluruh rangkaian sudah seperti semula, maka disebut polarisasi. Prinsip kerja otot. Sel otot bekerja berdasarkan prinsip, di mana bila suatu sel otot diberikan stimulus ambang atau di atas ambang, maka sel otot akan memberikan kontraksi yang penuh. Sedangkan terhadap stimulus di bawah ambang, sel otot tersebut tidak akan merespon ataupun terkecuali stimulus tersebut terjadi secara terus dan menerus. Peranan ion kalsium dalam kontraksi otot rangka. Ion kalsium Ca2+ di sini berperan dalam pergeseran tropomiosin apabila ion Ca2+ ini melekat pada troponin sehingga tempat pelekatan miosin pada aktin ikut terbuka. Akibatnya, jembatan silang miosin akan melekat pada aktin dan melalui siklus jembatan silang berkali-kali, maka kontraksi akan terjadi. Hutang oksigen. Mekanisme hutang oksigen terjadi apabila otot mengalami kelelahan akibat energi yang dikeluarkan terlalu banyak akibat suatu aktivitas. Terpaksa, otot menggunakan glikolisis anaerobik untuk memenuhi tuntutan aktivitas dan sisinya berupa asam laktat yang merupakan racun. Hutang oksigen tersebut dibayar setelah aktivitas selesai untuk memperoleh perubahan asam laktat dan menggantikannya dengan glikolisis aerobik yang tanpa zat sisa penyebab kelelahan otot. Gangguan pada otot atau kelelahan otot. Tidak adanya oksigen sehingga ATP yang dihasilkan sedikit, dan respirasi aerobik menyebabkan terbentuknya asam laktat yang akan menimbulkan terasa pegal. Adapun penyakit infeksi, yang pertama itu tetanus. Tetanus yang diakibatkan oleh neurotoksin dari bakteri yang menyerang sistem saraf yang ditandai dengan gejala kelakuan atau kejang otot. Yang kedua, distrofi. Mirip dengan atrofi, penderita distrofi mengalami otot yang mengecil dan tidak dapat berfungsi normal, namun distrofi terjadi karena kelainan sejak lahir. Yang diperkirakan kelainan ini bersifat genesis. Paralisis, kelumpuhan atau paralisis sehingga hilangnya fungsi otot untuk satu atau banyaknya otot. Rigor mortis, yaitu kekakuan otot yang irreversibel yang terjadi pada mayat setelah relaksi primer akibat hilangnya ATP dari otot-otot tubuh manusia. Hernia. Hernia disebabkan selaput peritoneal yang membatasi rongga perut melemah sehingga tidak mampu menyangga usus. Akibatnya usus turun dan terkadang mencapai testis atau sampai ke daerah lipat paha.
Sekian dari pemaparan materi sistem otot dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.